Paslon nomor urut 2, masih giliran Anda. Bertanya kepada paslon nomor urut 3. Baik, tadi di dalam segmen ketiga menyangkut masalah ketahanan pariwisata, ketahanan pangan, khusus untuk di daerah perbatasan pariwisata, disampaikan bahwa ke depan paslon nomor urut 3 akan memperbaiki infrastruktur. Tapi faktanya yang kita lihat, untuk daerah Sota, khusus untuk daerah Sota, ternyata infrastruktur di sana itu sudah sangat baik kalau menurut saya. Nah, kira-kira langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk paslon nomor 3 untuk pengembangan pariwisata? Terima kasih. Baik. Paslon nomor urut 3, waktu menjawab 1 menit 30 detik. Silakan. Kawasan perbatasan ini kita urusnya harus integrasi. Ekonomi, security, keamanan harus kita urus baik. Kenyataan hari ini di Sota, Tugu Merauke Sabang itu saya yang desain. Saya yang bangun dengan anak-anak Vespa. Jalan APBN saya lobby dengan Ibu Sekjen datang ke sini, lalu saya bicara dengan Menteri PU agar rekayasa teknis untuk jalan Sota dirubah. Dari aspal yang menggunakan bakar harus pakai rekayasa HRS. Ini saya coba lakukan. Itu infrastruktur. Infrastruktur pariwisata sendiri kita masih manual. Dia belum mempunyai daya tarik seperti itu. Ini yang kita maksud, harus kita kembangkan baik. Suprastrukturnya, utilitasnya harus kita urus baik. Ini harus menjadi baik. Dan dia harus menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk orang bisa datang. Tadi juga ditambah dengan bagaimana kita mempermudah transportasi ke sana. Kita harus bisa menghitung semua. External power, internal power juga harus dihitung. Kalau dari Papua Nugini yang mau datang siapa? Dia punya kemampuan belanja tidak? Internal power, orang siapa dari luar Merauke mau datang juga harus dihitung. Ini dikaitkan dengan ekonomi growth Merauke, pertumbuhan ekonomi Merauke. Bagaimana harga tiket? Bagaimana transportasi ke sana? Waktu selesai. Selesai. Baik. Itu jawaban dari paslon 3. Selanjutnya, sanggahan dari paslon 2 terhadap jawaban nomor paslon urut 3. Mendengar penjelasan pasangan nomor urut 3 ini terlalu luas menjangkau sampai kemana-mana. Yang kita bicara tadi soal wisata Sota, sebelum dibangun hari ini, sejak dulu juga Sota itu menjadi pilihan wisata yang sangat menarik. Dan saya kira kita semua orang Merauke tahu. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang datang. Apalagi dengan kondisi sekarang. Yang kami maksudkan tadi adalah pasangan nomor urut 3 menggambarkan situasi Sota dan sebenarnya tidak mengenal Sota dengan baik. Karena hari ini jalan menuju Sota itu sangat baik, mulus, lebar. Ya. Bagaimana kita tidak mengenal wilayah dengan baik lalu kita menjelaskan situasi yang berbeda sekali. Ya, saya berharap bahwa pasangan nomor urut 3 bisa lebih memahami pertanyaan kita supaya tidak kemana-mana. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup? Baik. Selanjutnya, klarifikasi dari paslon 3 terhadap sanggahan dari paslon 2. Jadi Bupati ini otak harus besar. Mengurus wisata, mengurus ekonomi ini bukan sesuatu yang kecil berpikir. Ya, semua ini ada keterkaitan. Tidak bisa mengurus kecil. Jalan boleh bagus, kalau objeknya sendiri tidak cantik, siapa mau datang? Dan uang kecil kalau cuma orang Merauke sendiri yang datang ke sana. Uang besar untuk mendorong pertumbuhan negeri ini, uang harus datang dari luar. Bila perlu dolar yang datang, ini baru maju. Dari Bupati ini otaknya harus besar. Merauke ini tidak bisa dibangun dengan potensi lokal yang bisa kita kelola kalau kita tidak integralkan dengan kemampuan yang mendorong untuk potensi lokal ini maju. Ini yang harus dilakukan. Berpikirnya jangan implisit. Berpikirnya harus global. Wisata ini terkait dengan objek harus bagus, harus murah, tiket harus bagus, semua kendaraan harus lancar ke sana, keamanan harus terjamin. Mari kita berpikir integrasi. Kalau kita berpikirnya implisit, negeri ini tidak maju. Jadilah pemimpin yang mempunyai kapasitas besar. Sayang tanah ini. Bagaimana orang lokal di sana dilindungi, diproteksi.
Bagaimana dulu mereka punya anyaman pertama kali saya datang promosi di Libra. Kendara, anyaman dari Bulu Kasuari, tas. Harus dilakukan, harus dipromosi.